Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Siang. Perkenalkan, nama saya Haikal Ashraf dari jurusan Bimbingan Konseling Islam dari Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Oke, sebelumnya apa betul ini kelas 10 IPA? Betul. Jadi di sini saya akan memberikan sebuah instrumen. Instrumen yang saya berikan itu adalah instrumen inventory tugas perkembangan. Nah, tujuan instrumen inventory tugas perkembangan ini untuk membantu mengetahui apakah seseorang sudah, sedang, atau belum mencapai tugas perkembangan tertentu. Nah, tujuan yang kedua, data dari inventory digunakan untuk merancang program layanan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Apakah bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke, sebelum pengisian instrumen ITP ini, alangkah baiknya kita rapikan terlebih dahulu tempat duduk kalian masing-masing. Saya kasih waktu 3 menit untuk yang mau ke toilet agar tidak mengganggu jalannya tes ini. Apa ada yang mau ke toilet? Tidak ada. Oke. Pengisian identitas diri seperti nama, kelas, tanggal, pengisian tes, dan absen ada di sebelah pojok kanan atas. Baik, setelah ini saya beri waktu 30 menit untuk mengisi instrumen ITP ini. Setelah pengisian tes ini dikumpulkan, hasilnya akan keluar minggu yang akan datang. Nanti saya akan kabari guru BK kalian. Oke? Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi teman-teman, di sini jika sudah menyebarkan angket atau para siswa sudah mengisi, jadi langsung saja kita klik jawaban yang di atas. Kita klik. Nah, lihat di spirit test, kita klik. Kalau sudah masuk, kita klik file ya teman-teman. Nah, ini file. Setelah itu kita scroll ke bawah sampai ketemu download seperti ini. Lalu kita klik Microsoft Excel yang ada di sebelah kanannya. Kita klik. Otomatis di sini sudah ke download ya teman-teman yang saya lingkari ini. Nah, teman-teman tinggal buka saja. Klik di bagian ini. Nah, kita klik yes. Dan muncul seperti ini. Lalu kita enable editing. Kita close. Nah, muncul seperti ini. Sebenarnya ini harus diedit lagi ya teman-teman supaya lebih rapi. Nah, ini formatnya. Nanti formatnya disamakan dengan yang ada di aplikasi atau ATP. Sebelumnya teman-teman mengolah datanya pastikan teman-teman mempunyai aplikasi ATP-nya ya. Oke, baik teman-teman, cara memasukkan datanya yaitu dengan cara mengklik file, lalu teman-teman pilih import dari file Excel. Nah, jadi teman-teman tinggal cari nama file yang sudah disesuaikan. Di sini saya menamai file saya menjadi Semanda Pandeglang. Sebentar ya teman-teman. Lalu teman-teman klik open atau buka. Nah, di sini datanya sudah terlihat data yang tadi saya masukkan. Di ATP ini ada data atau sumber data. Di sini ada nama sekolah, kelas, dan kelompok.
Oke teman-teman, di sekolah ini kita isi nama sekolah. Jadi Semanda Pandeglang. Nah, selanjutnya diisi kelas 10 E. Jadi kalian isi sesuai dengan kelas yang kalian tuju. Setelah itu kita klik eksekusi. Klik hitung skor peserta. Lalu kita klik analisis. Kelompok. Ada rata-rata konsistensi yang memiliki skor 4,70/11. Rata-rata TP-nya yaitu 5,69. Di sini ada diagram batang. Di diagram ini terdapat garis kuning. Nah, garis kuning ini adalah rata-rata TP aspek. Jadi kalau diagram batang ini melewati garis, berarti siswa sudah mampu atau sudah bagus. Kalau diagram tidak melewati garis ini, maka siswa harus lebih ditingkatkan di diagram ini, memiliki 11 aspek. Nah, aspek pertama adalah landasan hidup religius. Yang kedua ada landasan perilaku etis. Yang ketiga ada kematangan emosional. Yang keempat ada kematangan intelektual. Yang kelima ada kesadaran tanggung jawab. Yang keenam ada peran sosial wanita dan pria. Yang ketujuh penerimaan diri dan pengembangannya. Yang kedelapan ada kemandirian perilaku ekonomis. Yang kesembilan ada wawasan persiapan nikah. Yang kesepuluh ada kematangan hubungan dengan teman sebaya. Yang ke-11 atau yang terakhir ada persiapan pernikahan. Oke teman-teman, kita lanjut ke distribusi frekuensi aspek. Kita klik di sini, ada grafik. Di grafik ini semakin tinggi skor maka semakin bagus atau baik. Di sini ada 4 orang yang menunjukkan skor 6,50. Ada 3 orang menunjukkan skor 6,00 dan ada 4 orang menunjukkan skor 5,50 dan 15 orang menunjukkan skor kurang dari 5,50. Selanjutnya kita beralih ke distribusi frekuensi konsistensi. Di sini ada grafik seperti dengan distribusi frekuensi aspek. Semakin tinggi skor semakin baik. Di sini ada 1 orang yang menunjukkan skor 10,00, 2 orang 9,00 dan 2 orang menunjukkan skor 8,00 dan 4 orang skor 7,00 dan 3 orang 6,00 dan 28 orang menunjukkan skor di bawah 6,00. Setelah itu kita lanjut ke 8 butir tertinggi. Oke teman-teman, di sini yang pertama ada aspek persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga dengan butir 6 dengan TP 5,64. Selanjutnya ada kesadaran tanggung jawab dengan butir 1
dengan TP 5.15. Selanjutnya ada kematangan emosional dengan butir 5 dengan TP 5.00. Selanjutnya ada kematangan intelektual dengan butir 5 dengan TP 4.94. Selanjutnya ada kematangan intelektual dengan butir 3 dengan TP 4.91. Selanjutnya ada kematangan intelektual dengan butir 1 dengan TP 4.91. Selanjutnya ada kematangan emosional dengan butir 1 dengan TP 4.91. Selanjutnya atau yang terakhir ada kemandirian perilaku ekonomis dengan butir 4 dengan TP 4.91. Oke teman-teman, selanjutnya kita klik di 8 butir terendah. Nah, di 8 butir terendah ini terdapat aspek persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga dengan butir 3 dengan TP 3.42. Nah, oke teman-teman, jadi kita lihat di aspek pertama ini, kita klik di bagian ini. Nah, muncul seperti ini teman-teman. Jadi kan tadi di aspek pertama persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga. Jadi kita klik di bagian ini teman-teman. Setelah itu muncul seperti ini. Nah, lalu kita klik yang berdasarkan butir. Jadi tadi butir 3, langsung aja kita klik yang butir 3. Nah, di butir ini ada 4 butir pernyataan. Nah, jadi di pernyataan ini siswa kelas 10 belum mengetahui makna dan tujuan pernikahan. Di sini kita bisa jadikan layanan yang akan diberikan kepada siswa kelas 10. Jadi di 8 butir terendah ini kita bisa menjadikan acuan sebagai layanan. Oke, jadi teman-teman, di sini ada rencana kegiatan atau action plan bimbingan dan konseling SMAN 2 Pandeglang tahun ajaran 2025-2026. Jadi di sini ada bidang layanan pribadi. Nah, tujuan layanannya memahami pentingnya menjaga batas-batas dalam pergaulan dengan lawan jenis. Nah, strategi layanannya yaitu layanan informasi. Di sini ada kelas 10E. Materinya adalah dampak negatif pergaulan bebas. Nah, metode yang dipakai itu ceramah interaktif. Nah, medianya ada PowerPoint, video, dan papan tulis. Evaluasinya, siswa menunjukkan sikap menghargai dan menjaga diri dalam pergaulan. Selanjutnya ada karir. Nah, tujuan layanannya memahami pentingnya bekerja atau berusaha dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan sehari-hari. Layanan yang dipakai, layanan informasi. Di sini kelas 10E. Nah, materinya dampak negatif dari sikap malas. Metode yang dipakai adalah ceramah interaktif. Nah, medianya adalah papan tulis, video, dan PowerPoint. Evaluasinya, siswa mampu menjelaskan arti bekerja sungguh-sungguh dari kaitannya dengan harapan orang tua. Selanjutnya ada bidang layanan sosial. Nah, di sini tujuan layanannya yaitu memahami pentingnya saling menghargai antar teman tanpa membedakan jenis kelamin. Nah, layanannya yang dipakai layanan informasi, kelasnya kelas 10E. Selanjutnya materi. Materi yang disampaikan dampak positif sikap saling menghargai. Metodenya adalah refleksi diri. Nah, media yang dipakai video, PowerPoint, dan papan tulis. Evaluasinya, siswa mampu menunjukkan contoh perilaku menghargai teman lawan jenis. Ya, jadi di sini
ini adalah action plan bimbingan dan konseling SMAN 2 Pandeglang tahun ajaran 2025-2026. Jadi di sini ada RPL SMKN 1 Pandeglang, rencana pelaksanaan layanan bimbingan kelompok semester genap tahun pelajaran 2025. Jadi strategi layanannya bimbingan kelompok, bidang layanannya bidang pribadi. Nah, ada fungsi layanan. Apa fungsi layanannya? Pemahaman dan pengembangan. Tujuannya adalah memahami bahwa kekecewaan adalah hal yang wajar dialami setiap orang. Topiknya yaitu dampak negatif jika kekecewaan tidak dikelola dengan baik. Nah, sasaran kelasnya yaitu kelas 10E. Metode dan teknik studi kasus. Nah, waktunya itu 90 menit. Media atau alat yang dipakai adalah papan tulis, video, dan PowerPoint. Nah, tanggal pelaksanaannya yaitu tanggal 21 Juli 2025. Sumber bacaannya konseling profesional yang berhasil Profesor Dr. Prayitno MSEED, hasil data dari instrumen ITP. Selanjutnya ada tahap awal. Yang pertama ada pernyataan tujuan. Konselor menjelaskan tujuan kegiatan yaitu membantu siswa memahami bahwa rasa kekecewaan adalah hal yang wajar dan belajar cara mengelolanya dengan sehat. Yang kedua ada penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan kelompok atau pembentukan kelompok. Nah, konselor menjelaskan alur kegiatan bimbingan kelompok, membagi peran jika perlu, serta menciptakan suasana yang amat dan terbuka untuk berbagi. Yang ketiga itu ada mengarahkan kegiatan atau konsolidasi. Konselor memotivasi peserta agar aktif mengikuti kegiatan dan menjaga kerahasiaan, serta saling menghargai pendapat anggota kelompok. Nah, yang D itu ada tahap peralihan atau transisi. Konselor menanyakan jika ada siswa yang belum mengerti dan memberikan penjelasannya atau storming. Konselor menanyakan apakah ada siswa yang belum memahami penjelasan atau tujuan kegiatan, lalu memberikan penjelasan ke tahap berikutnya. Selanjutnya ada ini masih yang tadi ya teman-teman. Jadi konselor menyiapkan siswa untuk melakukan komitmen tentang kegiatan yang akan dilakukannya. Konselor menyiapkan peserta untuk berkomitmen mengikuti kegiatan dengan aktif, saling menghargai, dan menjaga kerjasama kelompok selama proses berlangsung. Yang kedua itu ada tahap inti kerja. Jadi kegiatan yang dilakukan peserta didik dalam suatu kegiatan bimbingan berdasarkan teknis tertentu atau eksperimentasi. Nah, jadi peserta didik menyimak penayangan video atau kasus yang nyata tentang seseorang yang tidak mampu mengelola kekecewaannya dengan baik. Setelah itu mereka berdiskusi bersama mengenai dampak negatif dari hal tersebut. Pengungkapan perasaan, pemikiran, dan pengalaman tentang apa yang terjadi dalam kegiatan bimbingan atau refleksi. Nah, peserta didik mengungkapkan perasaan, pengalaman, dan pendapat tentang bagaimana mereka menghadapi kekecewaan, serta belajar menemukan cara positif dalam mengelola perasaan tersebut. Nah, yang ketiga ini ada tahap pengakhiran atau terminasi. Menutup kegiatan dan tindak lanjut. Konselor dan peserta menyimpulkan hasil kegiatan, menegaskan pentingnya mengelola kekecewaan dengan sehat, serta memberikan tindak lanjut berupa komitmen pribadi untuk menerapkan cara yang telah dibahas. Kegiatan ditutup dengan doa bersama. Nah, selanjutnya ada evaluasi.
Yang pertama itu evaluasi proses, menilai partisipasi, keaktifan, dan keterlibatan siswa selama kegiatan berlangsung. Yang kedua itu ada evaluasi hasil. Di sini menilai pemahaman siswa terhadap materi tentang pengelolaan kekecewaan melalui refleksi dan umpan balik di akhir sesi.